Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai anti diare dan laksatif. Apa itu anti diare? Anti diare adalah suatu obat yang digunakan untuk mengatasi diare. Sedangkan diare itu sendiri yaitu merupakan suatu keadaan di mana frekuensi defekasi melebihi frekuensi normal. Untuk dewasa biasanya lebih dari 5 kali sehari dan anak-anak lebih dari 3 kali dengan konsistensi feses yang encer. Pada diare ini terjadi peningkatan peristaltik usus, sehingga pencernaan makanan menjadi lebih cepat dan masih banyak mengandung banyak air yang dikeluarkan melalui feses. Penyebab utama dari kejadian diare ini biasanya adanya tumpukan cairan di usus karena terganggunya reabsorpsi air dan hipersekresi. Pada keadaan normal, proses reabsorpsi ini dan sekresi ini berlangsung pada waktu yang sama di sel-sel epitel mukosa. Pada kondisi normal, reabsorpsi ini akan lebih besar dari sekresinya, tetapi pada kondisi diare, reabsorpsi ini lebih kecil daripada sekresinya. Obat-obat yang digunakan untuk diare yang pertama adalah larutan rehidrasi oral, kemudian ada obat kemoterapeutika, ada adsorben dan pembentuk massa, serta ada antimotilitas. Larutan rehidrasi oral atau oral rehydration salt ini disebut juga dengan oralit ya, dengan komposisi seperti dalam tabel tersebut. Pemberian dari ORS ini yang pertama yaitu disesuaikan dengan derajat dehidrasi. Jika dehidrasi ringan, maka pemberian 50 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama. Kemudian untuk pemeliharaan 100 ml per kilogram setiap hari sampai diare berhenti. Untuk dehidrasi yang berat, maka dosisnya adalah 100 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama, disusul dengan 10 sampai 15 ml per kilogram setiap jam. Kemudian untuk anak-anak, maka dosisnya adalah 20 ml per kilogram berat badan dalam 4 jam pertama, kemudian disusul dengan 10 ml per kilogram berat badan tiap jam, sehingga total mencapai 200 ml per kilogram berat badan sehari. Jadi diberikan dengan sendok demi sendok teh sepanjang hari guna mencegah mual dan muntah. Untuk penggunaan ASI juga tetap digunakan karena dia tidak akan memperburuk kondisi diare dan dapat diberikan bersama ORS ini. Obat terkait dengan kemoterapeutika. Jadi, orang-orang yang mengalami diare spesifik yang disebabkan karena adanya kolera, disentri basiler, infeksi Campylobacter, dan infeksi protozoa, maka diperlukan terapi dengan menggunakan antibiotik. Adapun beberapa yang dapat digunakan seperti amoksisilin, ampicillin, chloramphenicol, tetrasiklin, metronidazole, atau golongan sulfonamid atau senyawa quinolon seperti ciprofloxacin. Cuman ini harus diperhatikan apakah pasiennya itu dewasa atau anak-anak. Yang berikutnya yaitu pemberian adsorben. Adsorben ini akan menyerap atau mengabsorpsi zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh bakteri atau zat-zat beracun dari makanan. Apabila kita mengalami alergi makanan seperti misalnya udang ataupun ikan ataupun yang lainnya, maka zat-zat alergen tersebut akan diserap oleh adsorben ini. Contoh dari adsorben adalah karboadsorben, biasanya norit atau attapulgite. Yang berikutnya adalah obat pembentuk massa, di mana obat-obat ini bekerja dengan menutupi selaput lendir usus dan luka-lukanya dengan suatu lapisan pelindung dan membentuk massa sehingga feses akan menjadi padat. Contoh obatnya yaitu kaolin dan pektin. Yang berikutnya yaitu obat antimotilitas,
Mekanisme kerja dari antimotilitas ini yaitu menekan peristaltik usus atau pergerakan usus, sehingga dapat memberikan waktu lebih banyak untuk reabsorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus. Contoh obatnya yaitu loperamid, papaverin, atropin, dan ekstrak beladon. Tapi obat ini tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah 12 tahun dan harus hati-hati apabila diberikan kepada pasien yang mengalami diare disebabkan karena infeksi. Karena penurunan motilitas usus apabila kita mengalami diare karena infeksi akan meningkatkan timbunan bakteri yang ada di dalam usus kita sehingga infeksi akan semakin parah. Yang berikutnya yaitu terkait dengan laksatif. Apa itu laksatif? Jadi laksatif digunakan untuk kondisi konstipasi. Konstipasi adalah kita mengalami kesulitan defekasi atau BAB. Disebabkan karena tinjanya mengeras, karena otot polos usus yang lumpuh. Kemudian kita mengalami obstipasi sehingga kita mengalami defekasi sulit karena adanya obstruksi, adanya sumbatan, atau baik pada intral maupun ekstralumen. Obat-obat laksatif ini yang pertama yaitu stimulan, yang kedua pelunak feses, yang ketiga pencahar osmotik, dan yang berikutnya adalah pembentuk massa. Stimulan ini bekerja dengan merangsang mukosa atau otot polos usus sehingga terjadi peningkatan peristaltik. Contohnya adalah oleum ricin, bisakodil, dan gliserol. Adapun contoh dari pelunak feses ini mekanisme kerjanya yaitu melunakkan tinja dengan mengurangi reabsorpsi air dan tinja tanpa merangsang peristaltik usus. Contohnya adalah parafin cair, tapi tidak boleh diberikan pada anak-anak kurang dari 3 tahun. Yang berikutnya yaitu pencahar osmotik. Mekanisme kerja dari pencahar osmotik ini, dia menahan cairan di dalam usus secara osmosis atau dengan mengubah penyebaran air dalam feses. Zat ini bersifat tidak diabsorpsi di usus halus sehingga air ditarik ke dalam lumen usus, sehingga feses kita menjadi lunak. Contohnya adalah garam magnesium dan laktulosa. Terapi non-farmakologi untuk mengatasi konstipasi yang pertama adalah memperbanyak makanan berserat dan olahraga, kemudian menghindari pemakaian laksatif jangka panjang. Demikianlah materi terkait dengan diare dan laksatif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.